Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelas 10-1. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang ekosistem. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ana Agung Istri Galih Pratiwi Indraswari, nomor absen 3 dari kelas 10-1. Perkenalkan, nama saya Nika Erika Pratiwi, absen 57, kelas 11. Perkenalkan, nama saya Nikoma Ayu Triandayani, saya absen 30 dari kelas 11. Nah, dari video kali ini kami akan menjelaskan tentang ekosistem sawah. Simak video berikut ini ya. Nah, ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, kelompok kami mengambil ekosistem sawah. Sawah merupakan ekosistem lahan basah buatan yang sangat berguna bagi kehidupan manusia sebagai penghasil bahan pangan. Sawah juga merupakan ekosistem perairan tergenang yang mendukung kehidupan berbagai jenis hewan dan tumbuhan air. Ekosistem sawah memiliki keanekaragam fauna yang tinggi. Ekosistem sawah merupakan lingkungan berlumpur di lahan pertanian yang terdapat hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri dari ekosistem sawah. Yang pertama, ekosistem berada di daratan dengan permukaan yang rata dan biasanya terletak di daratan tinggi. Yang kedua, adanya makhluk hidup yang beradaptasi dengan daratan tinggi ataupun pegunungan. Yang ketiga, areanya berlumpur dan juga selalu digenangi air. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan komponen-komponen ekosistem sawah. Unsur-unsur ekosistem di area sawah dibagi menjadi dua, yaitu unsur biotik atau organisme hidup dan unsur abiotik yaitu benda-benda mati. Berikut ini adalah penjelasannya secara lengkap. Yang pertama ada komponen biotik. Di area persawahan terdapat beragam komponen biotik seperti tumbuhan dan hewan. Biasanya keberadaan hewan seperti serangga, ikan, belut, ular, tikus, burung, dan lain-lain. Nah, dalam komponen biotik ini saya akan langsung mengambil contohnya dalam bentuk rantai makanan. Pertama ada yang namanya produsen. Produsen merupakan organisme yang dapat menghasilkan atau membuat makanannya sendiri seperti tumbuhan padi dan tanaman lainnya. Nah, di area sawah, padi dan tanaman lain merupakan produsen yang dapat membuat makanannya sendiri dengan cara fotosintetis. Kedua, ada yang namanya konsumen, yaitu organisme yang membutuhkan produsen sebagai makanannya. Jadi, organisme ini tidak dapat membuat makanannya sendiri sehingga selalu bergantung kepada produsen untuk bertahan hidup. Ketiga, ada yang namanya pengurai, yaitu organisme yang menguraikan sisa-sisa organisme hidup lainnya sudah mati, sehingga menjadi zat organik. Zat organik ini berguna untuk kesuburan tanah, sehingga unsur hara tanah menjadi semakin baik dan produktivitas tumbuhan semakin meningkat. Nah, beberapa contohnya itu adalah seperti bakteri, cacing, dan juga jamur. Yang kedua ada komponen abiotik. Berikut ini beberapa unsur biotik yang terdapat di sawah. Misalkan yang pertama ada tanah. Tanah terbuat dari pelapukan batuan yang disebabkan iklim. Nah, tumbuhan, lumut, dan lain-lain. Tanah yang subur diperlukan oleh organisme hidup, khususnya tanaman. Tanah yang subur membuat tanaman yang dapat tumbuh dengan berkembang dengan baik. Nah, yang kedua itu ada air. Nah, semua makhluk hidup pasti memerlukan air kan? Dimana di sawah air berperan penting untuk melarutkan dan membawa sumber makanan bagi tanaman padi. Ketiga ada cahaya matahari. Cahaya matahari sangat penting bagi makhluk hidup, terutama untuk tumbuhan dalam proses fotosintesis. Cahaya matahari juga mempengaruhi keberagaman jenis ekosistem karena dapat menentukan suhu di berbagai daerah bumi. Yang keempat ada udara. Udara mengandung berbagai macam jenis gas seperti oksigen, nitrogen, karbon dioksida, dan lain-lain. Oksigen berguna untuk bernafas, nitrogen berguna untuk membantu protein atau membentuk protein, dan karbon dioksida berguna untuk tumbuhan dalam proses fotosintesis.